Selamat pagi murid-murid semuanya. Kita ketemu lagi di pelajaran TIK, walaupun kita belajarnya tidak di kelas atau di sekolah, tapi kita belajar di rumah masing-masing lewat video. Dan Pak Guru mengucapkan selamat pagi untuk semuanya, dan kita akan sama-sama belajar. Salam juga buat papa mama di rumah yang mungkin hari ini membimbing kalian semua dalam pelajaran hari ini. Nah, hari ini Pak Guru akan memberikan sebuah pelajaran tentang mengenal berbagai macam perangkat komputer. Nah, komputer itu dia tidak berdiri sendiri. Jadi komputer itu membutuhkan beberapa alat sehingga dia dapat bekerja dengan baik. Nah, tidak akan semua alat kita akan pelajari, dan hanya kita mempelajari alat-alat tertentu saja. Oke, yang pertama, sebuah komputer akan bisa bekerja dengan baik kalau dia memiliki satu bagian yang paling penting dalam komputer, yaitu yang bernama CPU. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di belakang Pak Guru. CPU itu bentuknya seperti itu. Sebenarnya ada yang besar, ada yang kecil, ada juga yang pendek, ada juga yang tinggi. Tapi biasanya bentuknya seperti itu yang disebut sebagai CPU. Nah, apa sih CPU itu? CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. Nah, disinilah, di bagian inilah semua pekerjaan komputer itu dikerjakan, begitu. Jadi contohnya nih, kalau kalian ingin membuat sebuah gambar di komputer, maka kita mengklik sebuah program gambar, ya. Jadi ketika program gambar itu kita klik, maka CPU ini yang bekerja, menampilkan program itu, sehingga kita bisa melihat di monitor dan kita bisa mulai menggambar memakai program yang ada di komputer kita. Jadi CPU itu seperti otak pada komputernya. Bagaimana kalau sebuah komputer tidak ada CPU-nya, berarti komputer itu tidak bisa dipakai, begitu ya. Itulah pentingnya CPU. Oke, bagian yang kedua adalah keyboard, ya. Jadi keyboard itu apa? Kalian bisa lihat gambarnya di belakang Pak Guru. Keyboard itu jangan dibayangkan seperti keyboard waktu orang mau menyanyi, begitu, bukan. Tapi ini keyboard yang ada di komputer. Nah, keyboard komputer itu terdiri dari banyak sekali tombol. Kalian bisa lihat kan? Nah, tombol-tombol yang ada di situ itu berguna untuk memasukkan perintah atau juga bisa memberikan untuk menulis di komputer. Jadi bagaimana kita bisa menyuruh CPU ini untuk bekerja? Kita bisa menggunakan keyboard ini untuk menyuruh si komputer bekerja, si CPU-nya bekerja. Oke, ini yang disebut sebagai keyboard. Nah, cuma keyboard seringkali hanya digunakan untuk membuat tulisan di komputer. Oke, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah mouse. Nah, mungkin agak lucu ya. Mouse itu kan artinya tikus, Pak Guru. Ya, bukan mouse yang ini, bukan ya, tapi yang ini. Ya, nah, mouse yang itu yang dipakai, yang kita gunakan untuk di komputer. Memang bentuknya mirip-mirip sih antara mouse di komputer dengan mouse yang artinya tikus, ya. Ya, cuma mouse di komputer ini berguna untuk memberikan memberikan perintah kepada CPU untuk bekerja dengan cara menggerakkan pointer yang ada di layar monitor nanti, ya. Nah, Pak Guru akan menjelaskan lagi apa itu pointer nanti di lain kesempatan. Kita hanya akan mengenal dulu bagian-bagiannya. Oke, itu bagian yang ketiga, yaitu bagian yang bernama mouse, ya. Oke, bagian berikutnya adalah ini yang ada di gambar ini. Ini disebut sebagai monitor, ya. Ini bukan televisi, ya, bukan. Tapi ini adalah monitor. Monitor itu berguna untuk menampilkan pekerjaan CPU ke kita sebagai pengguna komputer, ya. Kalau kita ingin menonton film atau kita ingin membuat gambar atau membuat tulisan, itu kita bisa melihat pekerjaan komputer kita lewat monitor ini, ya. Jadi alat ini sangat penting. Kalau nggak ada monitor, kita nggak akan bisa kerja. Sekalipun komputernya aktif, tapi kita nggak bisa melihat pekerjaan komputer. Jadi monitor ini sangat penting sekali, ya. Kalian harus tahu ini bagian ini namanya monitor. Oke, yang berikutnya adalah speaker. Kalau monitor berguna untuk menampilkan gambar, kalau speaker itu berguna untuk mengeluarkan suara dari komputer kita, gitu. Jadi kita bukan hanya bisa melihat, tapi kita juga bisa mendengar komputer ini bekerja, ya. Nah, speaker ini
berguna untuk apapun, suara apapun yang ada di komputer, entah itu suara musik, suara lagu, suara film, suara aplikasi apapun bisa keluar lewat speaker ini. Jadi bayangkan kalau kita nonton film di komputer kemudian kita hanya lihat gambarnya tanpa mendengar suaranya, kan nggak seru juga kan. Oh ini bicara apa, kita nggak ngerti ya. Jadi speaker ini sangat penting juga untuk kita gabungkan di komputer kita. Oke, berikutnya adalah printer. Oke, apa itu printer? Printer adalah bagian komputer yang berguna untuk mencetak pekerjaan kita di komputer pada selembar kertas. Seperti kalian lihat alat di belakang Mbak Guru ini terdiri dari sebuah kotak besar dan ada kertas di situ. Jadi kalau kita membuat tulisan atau kita membuat poster, membuat gambar yang di komputer, kita bisa mencetaknya di atas kertas sehingga kita bisa membagikannya pada orang-orang. Begitu. Nah, ini gunanya dari printer. Oke. Kita tidak akan lanjut lagi untuk alat-alat yang sebenarnya masih ada. Dan Pak Guru tidak akan melanjutkan. Kita hanya mengenal beberapa perangkat komputer yang ada di belakang Pak Guru tadi ya, sudah Pak Guru tampilkan satu persatu. Nah, kalian harus bisa memahami dan mengerti bentuk, kemudian kegunaan masing-masing perangkat komputer yang sudah kita pelajari pada video yang tadi Pak Guru tampilkan. Nanti kalau kalian belum jelas, kalian bisa mengulang lagi video Pak Guru ini atau bertanya kepada Papa dan Mama di rumah. Begitu. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini tentang mengenal bagian-bagian dari komputer. Pak Guru harap penjelasan Pak Guru lewat video ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas pada kalian tentang pembelajaran TIK di kelas 1 SD. Nah, kita akan masih banyak lagi belajar tentang komputer, tapi tentu di lain waktu. Jadi pada video kali ini Pak Guru akan selesai dan Pak Guru berharap kalian terus belajar yang rajin di rumah dan selalu dengar-dengaran pada orang tua. Jangan terlalu sering keluar, gunakan masker, rajin cuci tangan sehingga kalian kesehatannya terjaga. Buat Papa Mama dan di rumah, saya mengucapkan terima kasih sudah membimbing anak-anak di rumah, dan saya sebagai guru berharap orang tua di rumah dapat menjadi guru yang baik juga buat anak-anak di rumah. Oke, kita akan ketemu lagi di materi yang lain. Pak Guru ucapkan selamat pagi dan kita akan bertemu kembali. Dah.